Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koko, seller handphone second dari Bangil. Saya di video ini akan bercerita sedikit tentang kebenaran para customer saya, para user saya. Kebetulan juga share sedikit ada masalah di bulan 11 bulan November lalu, tepatnya di tanggal 10, saya ada transaksi sama user yang kebetulan memang ini user langganan saya dari dulu. Di tanggal 10 itu dia mau tukar tambah, cari kembalian, akadnya jual beli, HP-nya dia saya beli, sedangkan HP saya dibeli oleh dia. Sudah tanggal 10 ketemu, dia handphonenya iPhone 14 128GB, saya 12 Pro 256GB. Saya ngasih kembalian dia yang sudah disepakati sebesar 1,3 juta. Setelah itu setelah pindah data selesai, transaksi selesai, akad jual beli. Di tanggal 11-nya dia WA saya lagi seperti ini. Saya bacakan, "Kak, tuker lagi dong kak." "Tuker apa kak?" "Tuker iPhone 14 nya lagi. Barusan laku kak." "Emangnya kenapa?" "Apian itu kak kameranya, bagusan itu kameranya." Secara logika iPhone 12 Pro sama iPhone 14 kamera memang bagus di iPhone 14. Dengan alasan seperti itu dia mau tukar lagi. Setelah itu dia bilang, "Ini kok LCD-nya ada lemnya habis gantian tak kak?" "Kalau misalkan LCD-nya habis gantian kak, saya ngeceknya mungkin juga sudah tahu, dan mungkin warnanya juga nggak setajam itu, dan turunnya juga pasti off, dan sentuhnya juga nggak enak." Setelah saya kasih penjelasan itu nggak ada balasan. Besoknya di tanggal 13 November dia WA lagi. Saya bacakan lagi, "Kak, HP-nya tiba-tiba mati karena mati di angka 47%. Nah, itu saya kasih penjelasan lagi. Mungkin kabel casnya yang dipakai itu nggak ori, soalnya yang iPhone 12 Pro ini Inter, aksesorisnya itu nggak ada yang ori, OM semua. Saya bilang seperti itu. Terus dia bilangnya mau beli iPhone 15 di Lipo Sidoarjo. Saya kasih tahu, "Kenapa nggak pakai chargernya yang iPhone 15 itu?" Terus dia jawab, "Oke kak, saya coba dulu, nanti kalau misalkan mati lagi saya kasih tahu kakak." Tapi itu setelah itu nggak ada tanggapan. Setelah nggak ada tanggapan, saya di tanggal 14 dapat lagi paketan iPhone 12 Pro 128GB. Ini memang saya sengaja buat jaga-jaga dia kalau mau tukar. Terus ditanya, "Itu minus apa?" "Nggak ada minus kak, ini yang dijual dapat berapa, punya aku yang juga nggak ada minus." Terus nggak ada tanggapan lagi. Di tanggal 16 November dia komplain lagi, "Kak, aku foto pakai iPhone 12 Pro, flashnya kok nggak bisa." Nah, di sini saya jawab, pengaturan flash di iPhone itu macam-macam kak. Mungkin di pengaturannya, ayo kita ketemu, nanti saya benerin di pengaturan. Kalau memang nggak bisa, ya ini tak tukar gitu kak. Gitu rencana saya. Terus nggak ada tanggapan lagi sampai tanggal 20 November. 20 November dia komplain lagi, "Kak, ya apa ini benar-benar nggak bisa flashnya?" "Bisa semua kak, ayo ketemu aku lihat." Ini WA-nya. Setelah itu selesai, di tanggal 22 November dia WA lagi, "Kak, gimana benerin HP-nya, mumpung aku mau keluar." Saya masih kerja kak, posisinya saya lagi kerja. "Gimana kak?" Terus dia tanya lagi jam 11, jam 12, "Di mana kak?" "Di rumah." "Terus gimana ini?" Gitu. Terus saya jawab, "Ya oke, ayo bentar lagi OTW." Ini buktinya kak. Terus dia, "Sik kak, ya aku masih beresin LPG di kantor suamiku." Jadi dia yang sudah bikin janji sama saya di tanggal 22 itu, dan dia juga yang
cancel, begitu. Terus setelah itu di tanggal 23 nggak ada bahasan lagi, dia malah nawarin laptop. Oh tak kira nggak apa-apa wes gitu. Di tanggal 24 November dia WA lagi, kak gimana benerin HP-nya ayo gitu. Terus kak sinyalku tadi siang hilang sampai sekarang nggak muncul-muncul. Saya kasih penjelasan, coba barangkali kartunya kakak yang error atau apa gitu. Setelah itu dia coba dan nggak ada balasan lagi. Setelah nggak ada balasan lagi, Sabtu kemarin saya posting lagi iPhone 14 beda unit. Ini buka dus, baterainya 100%, belum dipakai sama sekali. Terus dia bilang yang kemarin HP ku aja wes kak. Ya apa? HP-nya yang kemarin itu kan sudah laku. Terus dia minta lagi. Terus eh, dapat beberapa hari, di hari Selasa atau Rabu kemarin itu dia tiba-tiba WA, kak HP-nya nggak bisa disentuh, terus mati. Loh, ya apa? Sebelumnya saya cut di sini dulu untuk aturan seller. Semuanya insya Allah sama, garansi ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Kalau saya dengan kondisi seperti ini, karena dia dari awal komplain, maksudnya bukan clear, bukan komplain, dia kan awalnya bilangnya mau kameranya bagusan iPhone 14. Saya anggap itu komplain. Akhirnya saya ladeni, saya ikuti mau dia apa, tapi tetap saya sebagai seller punya pendirian. Saya sudah membebaskan untuk user saya yang ini, membebaskan beliau, nggak ada masa garansi. Kalau memang HP-nya itu rusak setelah 7 hari, saya mau tanggung jawabnya seller seperti apa? Tanggung jawabnya seller, ayo kita bawa ke tempat servis saya. Karena apa? Setiap seller itu punya tempat servis sendiri-sendiri. Di samping harganya lebih ringan, terus juga terpercaya. Biarpun ada tempat servis yang memang terpercaya, contohnya kayak emergency, terus macam-macam lah. Tapi setiap seller daripada ke situ itu kan atas nama perusahaan, harganya juga kan harga resmi. Kalau saya di teman-teman anak-anak servis itu sama-sama garapan, sama-sama pengerjaan, itu harganya lebih miring. Saya bilang ke user saya, ayo ketemu sama teman servis saya di Pandaan. Di hari Rabu itu user ini bilang kalau HP-nya mati itu, terus dia dengan lancar omongannya itu, dengan sadar bilang kalau bahwa HP ini rusak, ada tulisan keterangan komponen baterai tidak dikenal atau tidak diketahui atau apalah, intinya baterainya katanya nggak ori. Ya memang kalau misalkan baterai gantian atau nggak ori di iPhone ini itu pasti waktu diganti itu seketika itu juga muncul notif seperti itu, nggak nunggu sampai beberapa hari. Waktu dibeli sama user saya seperti itu, tidak ada sama sekali notif itu. Bahkan sudah dilihat sendiri kesehatan baterainya di angka 80 ke atas. Nah setelah itu hari Rabu kemarin tiba-tiba ada notif seperti itu. Saya sebagai seller juga tidak tahu bagaimana ceritanya, bagaimana usernya memakai HP-nya, dan bagaimana kejelasannya HP itu. Akhirnya Rabu setelah kita debat, kita janjian ke tempat servis teman saya. Sudah diluangkan waktu, saya juga meluangkan waktu, tinggal berangkat. Janjiannya sekitar jam 9 kalau nggak salah, jam 9. Jam setengah 8 tiba-tiba ada WA, kak saya tiba-tiba dijemput sama suami saya, nggak bisa. Loh kak kok di cancel lagi? Seperti itu, di cancel lagi. Terus ya wis, maunya sama gimana? Kamis besok ayo. Setelah Kamis besok ayo,
di sini semua ada catnya, jadi yang bulat, yang ngolor-ngolor waktu itu bukan dari saya atau bukan dari teman saya, karena user saya sendiri. Sampai teman saya bingung ini benernya mau ke rumah itu kapan gitu kan, juga menyesuaikan waktu karena teman saya juga kerja. Setelah itu saya berani garansi kalau itu dibenerin di teman saya itu. Karena apa? Karena saya nggak nutupi, ayo ke teman saya kita lihat sendiri nih apa penyebabnya seperti itu. Bukan kan HP-mu tak bawa, ayo nanti ini tinggal, enggak, sama-sama kita lihat apa penyebabnya biar tahu. Tiba-tiba nggak ada kabar. Kamis sore kemarin itu saya dikasih nota, dikasih chat, di chat kalau HP-nya sudah dibenerin di emergency mana itu notanya, kena 2.200.000. Loh, sebelumnya saya balas, saya sudah bilang sebelumnya garansi saya itu mengikuti aturan saya. Garansi saya gratiskan biaya servis kalau ke teman saya karena harganya murah dan garapannya juga bagus. Begitu, kalau misalkan kakak mau ke tempat servis lain itu terserah kakak, saya tidak bertanggung jawab. Bukti chatnya ada di sini. Sebentar. Ya, saya bacakan, kalau cari servis lain kan sama saja, kita ke tempat servisnya, sama-sama di Pandaan juga. Setiap seller punya tempat servis masing-masing loh kak, aku ngikuti kamu. Kalau kamu mau ke tempat lain nggak masalah, tapi aturan tetap tidak mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa dan biayanya juga mahal. Saya bilang gitu di sini dan saya membebaskan untuk pilihnya mana. Saya nggak tanggung jawab tapi HP-nya selesai, atau ke teman saya tanggung jawab biaya semua full dari saya. Akhirnya dikasih nota itu saya disuruh mengganti biaya sekitar 2.200.000 tanpa sepengetahuan ke saya, tanpa konfirmasi ke saya mengenai biaya. Jadi terus orang ini bilang, beliin HP-mu. Oke, tak beli sebagai rasa tanggung jawab saya. Dulu saya hitung 9.200.000. Saya beli biar nggak ada masalah. Saya beli 9.200.000. Tapi dikasih embel-embel uang servisannya ini ganti juga. Saya dikasih dua opsi pilihan. Tak tunggu etika baikmu 1 kali 24 jam. Satu, balikin iPhone 14 ini, HP-mu tak balikin. Atau kalau HP ini kamu beli, oke nggak apa-apa, plus ganti biaya servisnya. Di sini ini bukan, menurut saya bukan penyelesaian masalah, tapi ini solusi sepihak. Yang dirugikan juga saya. Dengan kondisi HP yang dibawa beliau ini tidak apa-apa karena alasan kameranya kurang bagus, mau ditukar lagi di kesepakatan awal itu. Ya, terus beliau kebetulan istrinya aparat juga, jadi dia mau laporkan saya atas tuduhan saya pemerasan. Kan saya jawab waktu itu, kalau misalkan kakak mau transaksi sama saya lagi, minta iPhone 14 lagi, ya kita transaksi jual beli lagi. Saya jual iPhone 14 ke kakak, iPhone 12 Pro nya saya beli kembali dengan harga yang sama kayak kemarin kakak beli. Saya sudah toleransi banyak, di samping biaya ongkos servis ke teman saya. Kalau di servis di teman saya beli dengan harga beliau beli tanpa ada rugi sedikit pun. Dan tapi beliau minta dua opsi tadi yang sangat meringankan beliau dan memberatkan ke saya. Yang dirugikan ini di sini saya sebagai seller. Ya mungkin kalau teman-teman lihat video ini, komen
kasih tahu kalau memang itu salah dari seller, kasih tahu saya butuh masukan dari para viewers saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.